Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anggita Aulia dengan NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kembali materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan 2 kemarin, yaitu mengenai media pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama ada apa sih media pembelajaran itu? Jadi, media pembelajaran itu berasal dari kata medium yang berarti perantara atau alat untuk menyampaikan pesan. Nah, dalam konteks pendidikan, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk menyalurkan informasi kepada peserta didik, sehingga proses belajar itu menjadi lebih efektif. Nah, media pembelajaran sendiri dapat membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih mudah karena informasi yang tidak hanya disampaikan secara lisan saja oleh guru, tetapi juga melalui berbagai bentuk seperti gambar, video, tulisan, suara, ataupun yang lainnya. Nah, dengan adanya media pembelajaran, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan akan lebih bermakna. Lalu, apa aja sih contoh media pembelajaran? Nah, media pembelajaran yang sering digunakan oleh guru itu biasanya laptop atau komputer, proyektor, papan tulis, buku bergambar, atau video pembelajaran. Nah, media tersebut itu digunakan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar siswa itu lebih cepat paham memahami materi. Selanjutnya, hakikat belajar. Apa sih pengertian belajar itu? Jadi, belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang yang terjadi karena adanya pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan tersebut itu dapat berubah bertambahnya pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Proses belajar terjadi ketika peserta didik menerima informasi baru, kemudian mengolahnya menjadi pengetahuan dan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi juga memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu peran media dalam pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam membantu guru menyampaikan materi kepada peserta didik. Media berfungsi sebagai alat perantara yang memudahkan penyampaian informasi sehingga siswa dapat memahami pelajaran dengan lebih baik. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran, guru dapat menjelaskan materi yang sulit menjadi lebih mudah dipahami, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, membuat proses belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Juga membantu siswa memahami konsep secara lebih konkret. Selain itu, media pembelajaran juga dapat membantu guru dalam memfasilitasi pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya, proses komunikasi dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran pada dasarnya itu merupakan suatu proses komunikasi antara guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Dalam proses ini terdapat beberapa unsur penting, yaitu guru sebagai pengirim pesan atau sender. Guru berperan sebagai pihak yang menyampaikan materi atau informasi kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik sebagai penerima pesan atau receiver. Peserta didik menerima informasi atau materi yang disampaikan oleh guru dan kemudian
dapat memahaminya. Selanjutnya encoding. Encoding adalah cara guru menyampaikan pesan agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang sederhana atau contoh yang konkret dengan kehidupan siswa, dan juga biasanya melalui bantuan media pembelajaran. Selanjutnya ada decoding. Decoding itu adalah proses ketika peserta didik menafsirkan atau memahami pesan yang diterima dari guru. Selanjutnya ada gangguan dalam proses pembelajaran atau noise. Dalam proses penyampaian pesan, terkadang gangguan yang dapat menghambat komunikasi antara guru dan siswa tersebut dinamakan noise. Noise dapat berupa seperti suara bising di kelas, siswa yang tidak fokus, gangguan dari luar kelas, dan juga media pembelajaran yang tidak jelas. Nah, gangguan tersebut dapat menyebabkan pesan yang disampaikan oleh guru itu tidak diterima dengan baik oleh siswa. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, agar proses pembelajaran itu berjalan dengan efektif. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.